saya lihat Pras, bisa nih Pras, ayo lebih fokus lagi. Yang bikin saya lebih percaya waktu itu kita leading 8 poin di sisa 3 menit. Masa kita gak bisa jaga? Dan bagaimana cara Tuhan membalikkan semua itu, kita dapat emas di 2022. Bermimpi aja sulit untuk dapat emas gitu. Iya. Oke, apa kabar Sport Friends? Dimanapun berada, saya berharap kita semua tetap sehat. Karena musim pancaroba ini sangat bisa membuat kita sakit. Tapi saya percaya hari ini kita akan bicara soal olahraga yang luar biasa. Karena kami kedatangan tamu juga yang luar biasa. Kalau Anda ingat, saya pegang bola basket, tamunya pasti pemain basket. Dan pemain basket yang hadir pada hari ini salah satu punggawa timnas Indonesia yang mencetak sejarah meraih medali emas pertama di SEA Games. Langsung saja kita perkenalkan Abraham Danal Grahita. Wow. Bro, terima kasih lo bro. Terima kasih kembali. Udah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan. Karena Sport Friend mereka lagi, bukannya mereka pulang ke sini lantas jalan-jalan, tapi mereka kembali latihan untuk persiapan FIBA ya. FIBA Asia Cup FIBA bulan Asia Cup. Juli ini di Indonesia. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kita berhasil menculik pemain nasional untuk kita kulik sedikit. Bagaimana sih mereka bisa membuat sejarah. Karena banyak orang yang gak percaya. Banyak orang juga yang merasa bahwa gak mungkin lah. Basket kita jauh sekali levelnya dengan Filipina. Tapi itu semua berubah. Semuanya itu hilang ketika kita berhasil merebut medali emas. Bro, saya sendiri kaget ya, karena wartawan olahraga juga mikirnya udahlah lain perak. Waktu ngobrol sama Ali Budimansyah juga gitu. Tapi dia juga bilang, tapi boy katanya, ini kayaknya ada kesempatan deh. Karena mungkin dia tahu timnas sekarang ya. Pasti dia juga tahu kan siapa-siapa yang main. Nah, kita ingin coba bicara ataupun dialog soal timnas ini di final ya. Persiapan apa, rasa kebatinan seperti apa sih yang dialami oleh teman-teman anak-anak basket pada waktu menjelang final itu? Suasananya seperti apa gitu loh? Waktu menjelang final ya? Iya. Karena di SEA Games kali ini sistemnya kan round robin. Ya, round robin. Kita udah ketemu, kita udah ngalahin Thailand. Ya. Kita udah ngalahin tuan rumah Vietnam. Ya. Otomatis kita udah memenuhi target kita, yaitu bawa pulang medali. Iya. Dan kita ketika ngalahin Vietnam, kita berhasil ngamanin medali perak. Karena itu target ya sebenarnya. Target. Okay. Dan selama ini kan, sorry to say, target tertinggi bola basket Indonesia kan selalu perak di SEA Games. Jadi, besok lawan Filipina, gold medal game. Ya udah santai aja. Maksudnya nggak ada beban sama sekali. Betul-betul sama sekali nggak ada beban. Itu suasana kebatinan itu yang ada di anak-anak semua. Karena meskipun media, wartawan, pandit semua bilang bisa nih emas nih, kita main bagus sebelum-sebelumnya, bisa nih emas. Tapi berdasarkan pengalaman, saya sebagai pemain basket tim nasional yang udah dari 2017, kita tuh selalu kayak punya ekspektasi tinggi, kayak ketika kita berharap kita mungkin bisa main bagus, tapi bakal ada satu momentum di mana kita kehilangan momentum dan kita kehilangan game itu. Itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Meskipun Filipina turun dengan tim apapun, kita dengan tim B, tim C, A, B, C, D, Z. Kita tengah di momentum, tengah di maksudnya tren yang sangat bagus. Iya. Tapi Filipina yang saya tahu, kita ada, maksudnya bukan kita beda level, tapi memang mereka jauh lebih baik. Secara ranking FIBA juga jauh lebih baik. Mereka di 30-an, kita di 90-an. 60 ranking, jauh banget gitu. Di Asia mereka ke-6 malah ya. Mungkin salah satu. Kita ke-19 betul. Jadi sebenarnya betul-betul nggak ada ekspektasi. Kita cuma expect bahwa kita akan main bagus besok. Kita nothing to lose, kita relax. Let's play basketball. Enjoy basketball. This is gold medal game. Let's enjoy it. Jadi suasana waktu keberangkatan dari hotel ke venue pun anak-anak semua relax banget gitu loh. Santai. Relax, masih bisa bercanda-bercanda. Tapi kita serius. Kayak kita siapin, kita mau main bagus. Main bagus, maksimal. Tapi nggak ada ekspektasi apapun di sini. Kayak gitu ya.
Nah, waktu pertandingan, banyak yang bilang biasanya kita tuh bisa mengimbangi di kuarter pertama, oke. Setelah kuarter kedua, kuarter ketiga, bahkan kuarter keempat, kita udah kehilangan momentum dan kita udah menyerah. Tapi ini yang terjadi beda. Seperti apa tuh? Sejujurnya di game kali ini juga biasanya kan kita quarter sampai halftime masih ketat gamenya. Nanti di quarter 3 kita bikin kesalahan-kesalahan sendiri yang bikin mereka bisa run 11-0, 12-0 dan kita udah nggak bisa ngejar lagi. Tapi di game kali ini rotasinya bagus, semua step up di waktu yang tepat. Semua benar-benar berkontribusi. Entah pas dia masuk dia bikin defense bagus, pas dia masuk dia poin. Bahkan yang di bench bikin observasi yang bagus buat ngasih tahu ya siapa yang main di lapangan harusnya gini-gini, mereka gini-gini. Jadi kita bisa bikin decision yang tepat dan menurut saya kayak kemarin tuh semua bikin kontribusi yang maksimal. Jadi bahkan kita kan nothing tulus. Kayak halftime masih leading. Oh ya udah aja. Quarter 3 60-60 posisinya. Quarter 3 ternyata masih dekat. Quarter 4 sisa 3 menit kita leading 8 poin. Nah, langsung itu bisa nih. Bisa nih. Itu gimana? Saling lihat-lihatan dengan pemain. Kita bisa nih. Bener-bener kayak saya lihat sama Pras. Bisa nih Pras. Ayo lebih fokus lagi. Wow. Quarter keempat kita masih unggul. Quarter 78-72. Kita unggul berapa bola tuh? 3 bola mungkin ya. 3 bola. Yang betul-betul saya ingat yang bikin saya lebih percaya waktu itu kita leading 8 poin di sisa 3 menit. Masa kita gak bisa jaga? Sisa 3 menit doang 8 poin loh. 8 poin. Game ini tuh bukan game yang boros. Maksudnya skor-skoran gitu. Kayak skornya tuh susah banget didapatnya. Dan kita leading 8 poin di sisa 3 menit. Masa kita gak bisa jaga? 1 menit tersisa kita masih leading 79-76. Posisi krusial itu kan? Posisi krusial sekali. Lalu apa yang terjadi di lapangan? Wah, saya pengen tahu nih. Sisa 1 menit. Sisa 1 menit. Mungkin di salah satunya kehadiran Marcus Bolden ya. Marcus Bolden. Itu yang bikin beda. Ya, saya sangat apresiasi Marcus Bolden meskipun dia sakit, meskipun dia cedera, tapi dia mau berjuang karena dia tahu game ini penting banget untuk Indonesia. Dan di saat genting itu dia step up sekali. Dia benar-benar menghadirkan apa yang selama ini kurang dari Indonesia. Defensively, blok di atas, termasuk Derek juga. Rebound. Dan itu krusial banget di saat-saat kayak gitu. Anda kan pasti ngelirik juga pemain-pemain Filipina. Apa yang ada di muka mereka ketika biasanya mereka di kuarter ketiga, kuarter 4 tuh udah leading jauh, udah mainnya tuh udah show banget gitu loh. Tapi saat waktu lawan di final, wajah mereka seperti apa ya? Terutama center mereka tuh yang gede, yang Jan Maruf Harto ya. Saya nggak terlalu merhatiin muka mereka sih. Jadi lebih fokus ke game sih. Good. Bener-bener kayak. Tapi mereka panik dong pasti, agak sedikit. Sehingga ada banyak kesalahan terutama di detik-detik terakhir. Saya percaya bahwa Filipina kompetisinya tuh jauh lebih bagus daripada Indonesia. Dan ada beberapa dari pemain Filipina yang juga berkarir di luar negeri. Dan saya yakin bahwa mereka udah sering mengalami situasi tight game ketat kayak gini. Cuma saya yakin mereka nggak nyangka ini datang dari Indonesia. Mereka nggak nyangka karena kalau kita lihat ya Sport Friends dari hasil pertemuan 5 pertandingan sebelumnya, ya kita menang, mereka juga menang. Tapi jarak poin mereka tuh selalu di atas 30 poin. Kita kan cuma 20 lawan Malaysia ketat-ketat. Jadi sebenarnya mereka merasa bahwa kita pasti emas lah. Tapi mereka nggak nyangka loh bro. Bahkan di sisa 6 detik, skor 83-79, mereka time out berapa kali? Iya mereka pakai 2 time out kalau nggak salah. Di menit-menit terakhir mereka habisin time outnya. Lalu ketika Bolden melakukan free shot ya? Free throw. Itu masuk, itu sangat krusial juga poin itu. Iya bener-bener, jadi kan selisihnya tuh masih 2 poin. Dan Bolden masukin 2 free throw yang bikin selisihnya 4 poin. Dan berarti kita udah aman banget. Oke, begitu fluid selesai, apa yang lo rasain?
Nggak Ini percaya. perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Iya. Apalagi mengingat di 2019 kita gagal. Kita nggak dapat medali sama sekali. Iya. Dan bagaimana cara Tuhan membalikkan semua itu, Wow. kita dapat emas di 2022. Itu saya ingat saya nangis. Karena emas. Bahkan bermimpi aja sulit untuk dapat emas gitu. Iya. Dan ini nyata kita menang lawan Filipina yang udah 13 edisi SEA Games terakhir selalu dapat emas. Berarti kita mematahkan rekor mereka yang masuk 14 Iya, berturut-turut. mereka dari ya. 1991 selalu Iya, emas iya. sampai 2019 dan ya kita berhasil patahin itu. Wow. Bener-bener bahkan kata-kata tuh nggak bisa mengungkapkan perasaan itu. Bukan hanya dirimu ya, Bukan hanya diriku. yang lain semua. Bahkan kalau sampai sekarang ditanya gimana rasanya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bener-bener sesuatu yang beda, merindingnya aja masih berasa sampai sekarang. Bahkan saya masih suka nontonin itu sambil senyum-senyum sendiri gitu. Jadi di replay lagi di YouTube bagaimana situasi genting itu ya. Waktu Indonesia Raya berkumandang bagi pemain basket yang pertama kali memberikan emas buat Merah Putih. Itu sulit diungkapkan dengan kata-kata juga sih, bangganya. Ya. Gimana selama ini kalau kita di podium pasti yang yang diputar lagunya tuh Anang Kapuso itu lagunya Filipina kan. Iya. Atau ya mungkin untuk sampai ke podium kan ya paling mungkin buat Indonesia tuh SEA Games. Iya. Dan di event-event lain juga lebih sulit lagi untuk mendengarkan mengumandangkan Indonesia Raya. Iya. Dan kita tahu bahwa basket Indonesia kan bukan powerhouse di Asia gitu. Iya. Dan sekarang di event ini kita beneran bisa mengumandangkan Indonesia Raya. Kan kalau basket kan yang dikumandangkan cuma yang juara Yang ya, juara. olahraga Iya. apapun. Iya. Dan beneran bisa mengumandangkan Indonesia Raya Iya. lewat basket. Iya. Wah itu bener-bener Luar biasa banget. beda Amazing. banget, bener-bener Amazing. beda banget di negara orang lagi. Iya. Dan itu terjadi. Kita buktikan bahwa kita bisa kalahkan Filipina, ya. Nah, bicara timnas yang sekarang ini. Iya. Memang semua pasti sepakat ada sesuatu yang istimewa dari timnas sekarang. Semua pemainnya merata mungkin ya. Menurut dirimu, persiapan kita untuk SEA Games kemarin itu udah maksimal banget ya? Bahkan lebih dari maksimal. Beyond maksimal. Karena tim ini adalah tim yang dipersiapkan supaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia Bola Basket di tahun 2023. Dan kita udah latihan dari 2019. Ya. Jadi setiap off season timnas, setiap season timnas. Jadi hampir kita sebagian besar pemain timnas udah hampir nggak punya waktu libur, udah nggak punya waktu off season. Iya. Jadi ya pengorbanan kita gitu. Latihannya dari 2019 Iya. kurang maksimal apa lagi? Iya. Jadi sejak tahun berapa teman-teman kumpul semua? Dari 2019. 2019. Wow. Pelatihnya Milos Pejic ya. Milos Pejic dan Coach Rajko Toroman. Wow. Metodenya memang beda yang dirimu rasakan. Cukup ekstrim. Nah, cukup ekstrim. Nih sport friend pengen tahu juga nih. Kayak apa, coba gambarkan ekstrimnya seperti apa? Jadi latihannya tuh sedih ya, karena mereka memang pelatih-pelatih yang sudah cukup berumur. Ya. Jadi cukup tradisional. Jadi capeknya luar biasa. Dan schedule-nya sangat padat. Oke, latihannya dalam sehari itu padatnya itu seperti apa? Pagi, siang, sore atau gimana? Pagi sore. Jadi seminggu mungkin 11 kali latihan. Iya. Di final apa yang benar-benar dirimu dan teman-teman ingat perkataan dari sang pelatih? I think we can win this game. Itu Dari quarter coach. keberapa dia ngomong begitu? Dari awal. Dari awal? Dia yakin dari awal kita bisa menang.
Dia yakin dari awal kita bisa menang. Dan Kalau bahkan pas halftime kita masih leading kan. Tapi anak-anak kita semua kayak jangan ulangin kesalahan yang sama kayak lawan Malaysia. Jangan hilang fokus, jangan hilang kendali dari game ini. Iya. Dan puji Tuhan kita bisa execute. Wow. Direktur tekniknya adalah Coach Raiko Coach Toroman. Mungkin insight dari dia karena dia juga punya pengalaman di Filipina ya. Betul. Dia pernah melatih di Filipina, dia punya pengalaman bahkan di Olimpiade. Jadi ya memang Coach Raiko bukan coach yang main-main. Dan dia berikan gambaran seperti apa tim Filipina kepada anak-anak. Sudah digambarkan dari 3 tahun yang lalu. Oke bro, bola basket modern sekarang kan kalau kita lihat bahwa posisi seorang center tidak hanya dia bisa rebound, dia bisa duel di bawah ring, tapi dia juga bisa 3 point. Dan itu juga dimiliki oleh Bolden maupun Derek. Ya, dan mereka menangkap 3 poin dengan baik. Bahkan sangat baik boleh dibilang. Tapi di luar itu, salah satu yang saya puja dari mereka adalah IQ basketnya, kemampuan knowledge basketballnya untuk mengikuti apa yang coach mau. Menjalankan sistem yang dimau oleh coach. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Jadi kemampuan intelijensia dia untuk memahami apa yang diinginkan oleh coach. Betul. Tentunya bukan hanya mereka berdua, termasuk juga dirimu. Dirimu saja yang waktu final kalau nggak salah 17 poin ya. Ya. Itu luar biasa loh. Ya. 2 assist 17 poin. Ya. Dan rata-rata pemain Indonesia semua jago ya nembak 3 angka ya. Atau buat poinnya itu bagus-bagus semua. Jadi kalau kita lihat secara statistik kita di World Cup qualifier dan pertandingan-pertandingan sebelumnya sebenarnya kita menembak nggak terlalu baik. Bukan berada di rata-rata standar yang kita punya di SEA Games. Tapi di SEA Games kali ini dengan kehadiran Derek dan Bolden kita bisa jalanin sistem dengan baik. Jadi kita mengerti satu sama lain dan tembakan yang kita ambil adalah high quality shot alias open shot, wide open malah. Jadi persentasenya bisa cukup tinggi. Itu yang membuat pemain cadangan pun ternyata memiliki kemampuan itu kan. Tidak hanya sebagai starting line up aja yang bisa melakukan seperti itu. Betul. Observasi atau tembakan 3 enggak? All semuanya. Jadi boleh dikatakan level knowledge tim Indonesia untuk SEA Games kali ini semua tuh berada di level yang sama. Wow. Jadi dengan level knowledge yang sama kita mengerti satu sama lain lebih mudah, chemistry jauh lebih baik. Chemistry dapat itu karena bergaul di di luar lapangan juga tentunya ya. Itu jelas. Jadi kalau dilihat secara umur, timnas kali ini selisih umurnya tuh nggak terlalu jauh. Mungkin ada Arki yang paling senior. Tapi yang lain tuh masih di 20-an semua gitu dan ngobrolnya nyambung, mainnya juga nyambung gitu. Ngobrol nyambung, mainnya nyambung, hobinya juga asik semua. Betul. Jadi chemistry itu dapat ya. Betul. Itu penting juga buat sebuah tim ya. Kita lihat ya. Oke, Bolden dan kita bicara Bolden dan Derek ini. 2 orang ini bahkan Derek umur 19 tahun ya, Bos. Betul. Menurut dirimu sendiri, potensi anak ini gimana? Jadi kan Derek abis dari Australia, latihan di NBA Academy. Betul. Untuk persiapan dia main di NCAA. NCAA. Nah, sebelum Derek yang sekarang dengan Derek yang sebelum berangkat beda. Itu adalah pribadi yang berbeda. Wow. Seperti kayak orang yang berbeda. Attitude, matureness, lebih energi, lebih haus. Lebih jago, lebih pintar mainnya, jauh. Dan the funny thing is, ini masih jauh banget dengan kapasitas terbaiknya. Sebenarnya masih banyak potensinya masih jauh sekali. Berarti dari seorang Derek. Kita punya kekuatan yang kedepannya mumpuni ya. Seharusnya. Iya. Dan dia mampu juga menyaingi Junma Fayardo ya ketika duel bola atas ya. Meskipun mungkin badannya nggak setebal Junma Fayardo, tapi dia cukup kuat untuk itu, harus diakui. Wow.
Jadi sebenarnya memang kekuatan bukan cuma tentang size sih. Tapi cara bermain dan intelijensinya bagus sekali. Nah, kedepannya nih timnas, kalau kita bicara kedepannya apa nih? Pulang dari SEA Games, istirahat sebentar, udah latihan lagi semua. Ya, jadi kita berencana untuk try out ke Australia di bulan Juni. Kita akan main 10 game dalam 14 hari. Oke, pulang dari Australia kita ada kualifikasi untuk Piala Dunia. Tanggal 1 Juli mainnya. Terus tanggal 14 Juli itu FIBA Asia Cup. Kita harus masuk 8 besar di FIBA Asia Cup agar kita lolos ke Piala Dunia. Dimana kita akan jadi tuan rumah di tahun 2023. Iya. Kesempatan emas buat kita. Generational chance. Iya. Buat para penggemar basket Indonesia ini kesempatan emas, dan sekarang di tangan Abraham dan teman-teman lah. Bagaimana bola basket kita mempertahankan itu kan lebih susah ya pasti ya. Jauh lebih susah. Nah, personal nih. Jadi kita bicara Derek, Bolden dan sebagainya, dirimu sendiri banyak yang memuji penampilan yang konsisten, line up starter juga. Nah, kelahiran Pangkal Pinang ya? Pangkal Pinang, Sama Bangka kita Belitung. ya? Anak Bangka kita. Iya. Memang pilihan hidup nih menjadi seorang pebasket. Dari mana coba singkat ngomongin, bisa hobi basket ataupun Bangka itu kalau nggak salah kompetisi bola basketnya memang ada. Ada, cuma nggak banyak lah ya. Nggak sebanyak di Jakarta. Iya. Jadi saya pas kecil tuh memang mama suka ajakin nonton basket. Cuma masih biasa aja. Mama guru ya? Guru fisika. Papa? Guru juga. Guru BK. Oke, terus pas SD, kelas 5 SD, jadi saya tuh FOMO, fear of missing out. Teman-teman tuh pada main basket, saya masih main badminton. Terus kayak, ngapain masih main badminton? Masih main basket. Kan keren juga main badminton. Tapi nggak punya temen. Karena yang lain teman-teman sebaya main basket semua. Tuh. Oke. Lalu? Jadi saya cobalah main basket. Dan ya naik turun, up and down, sempat mau berhenti tapi nggak bisa berhenti. Terus SMA ternyata cukup bisa mendominasi di Bangka. Karena posturmu atau memang apa? Oh enggak, saya pendek. Saya setelah lulus SMA baru nambah tinggi lagi. Oke. Saya mungkin lebih pendek dari Mas Boy pas masuk SMA. Serius. Tumbuhnya telat lah gitu. Terus ada pelatih sekolah lain yang ternyata pernah jadi official di Satria Muda. Sebuah klub. Terus dia tawarin saya, kamu mau main pro nggak gitu? Dia jelasin kalau pro bisa beasiswa, dapat mes, bebas tanggungan, dapat uang saku lagi. Terus saya pikir kedua orang tua saya guru kan. Gimana caranya saya bisa ringanin beban orang tua saya, dan saya punya kesempatan itu di basket. Oh ya kenapa tidak gitu. Dan puji Tuhan karir saya naik dengan cukup cepat sih hitungannya. Nah setelah di Jakarta bergabung di? Oke, saya jadi tryout di Aspak pas itu. Jadi yang lihat tuh Aspak dan Stadium. Karena di Aspak pemainnya masih banyak pas itu tahun 2013. Jadi saya diambil sama Stadium. Di Stadium saya kuliah dan latihan sama Stadium tapi belum ikut tanding pronya. Jadi cuma pemain binaan, dan saya mulai pro di tahun 2016 bersama Stadium. Di saat itu tidak ada pengen mundur, udah benar-benar berketetapan hati untuk full menurut hidup lu di basket. Pada saat itu kalau misalnya sampai umur segini main basket, enggak, belum. Saya malah mikir kayak ya udah sampai beres kuliah. Sampai beres kuliah sampai umur 25 maksimal. Oke, kita jadi karyawan kantoran aja atau gimana, atau mulai bisnis gitu. Tapi ternyata pas belum lulus kuliah udah dapat panggilan timnas. Kan beres timnas bisa nego gaji lebih gede lagi. Terus ternyata bisa cukup konsisten buat di timnas terus gitu. Dan
sejalan dengan apa yang saya dapat juga. Jadi saya pikir ya kenapa tidak untuk hidup di basket gitu. Iya. Klubnya masuk Aspak? Saya di Stadium. 2016, 2017 saya pindah ke Aspak. Pindah ke Aspak. Tahun 2019 Aspaknya bubar. Habis juara dia bubar. Dia bubar, ya. Terus saya setahun di Indonesia Patriots. Dan di tahun 2020 saya pindah ke Prawira Bandung. Tim bola basketnya Persib. Jadi waktu meraih titel juara IBL tuh bersama Aspak. Bersama Aspak. Dan setelah itu bubar. Aspaknya ya. bubar. Tahun terakhirnya Aspak. Iya. IBL. Kualitasnya bagaimana sekarang? Semakin meningkat tahun demi tahun. Dibanding dengan musim rookie saya, Iya. Jauh lebih meningkat. Jauh sekali. Dengan kehadiran pemain asing, Iya. sempat 2 sampai sekarang dikurangi jadi 1 pemain asingnya Iya. yang lapangan. Jauh lebih baik. Kualitas pemain lokalnya juga dibanding masa itu yang Iya. sekarang lebih baik. Timnas yang kuat karena dilahirkan dari kompetisi yang bagus. Betul. Dan Setuju itu sekali. Saya setuju sekali. dan itu terjadi di bola basket kita. Betul. Yang perlu ditingkatkan dari IBL apa? Positif tentunya. Yang positif tentu saja jumlah pertandingan. Karena satu tim di regular season cuma bermain 22 kali Iya. di IBL. Kalau dibandingkan NBA 82 game. Tapi itu terlalu jauh. Mungkin bosnya dibandingkan dengan Euroleague. Euroleague-nya sendiri aja. Tapi Euroleague kan maksudnya kompetisi di Eropa. Iya. Itu 30-an game. Belum kompetisi domestiknya. Iya. Bahkan B-League di Jepang mainnya 45 game satu season. Jadi mungkin kalau misalnya bisa ke 30 atau 40 game dalam satu season jauh lebih baik. Sekarang ini kira-kira berapa games? Sekarang cuma 22. Cuma 22. Dan ya nggak bisa dibohongi ya, tetap harus Iya. ditingkatkan kualitas individu pemainnya. Iya. Karena boleh dikatakan persentase tembakan di IBL cukup rendah. Cukup rendah. Cukup rendah. Ya karena Secara rata-rata. terkait dengan jumlah pertandingan yang juga tidak terlalu banyak salah satunya. Lebih ke kualitas pemain. Lebih ke kualitas pemain. Jadi untuk meningkatkan kualitas pemain termasuk juga nanti generasi di bawah dirimu adalah ya harus lebih terbuka akan metode-metode baru. Dan harus extra effort untuk belajar ke luar negeri sih. iya. Berarti tryout ke Australia ini sangat berguna buat pemain timnas dong. Oh tentu berguna, Iya. tapi yang saya maksud adalah bukan tryout, maksudnya belajar secara individu untuk ketangkasan sih. Untuk Nah, yang dirimu lakukan apa? Kita pengen tahu juga nih. Melatih ketangkasan individu di luar tim. Jadi saya beberapa kali ke Amerika Ya. untuk tryout tim, terus saya stay untuk latihan sendiri. Saya punya teman di sana. Oke. Terus dan saya masih sampai sekarang masih cukup sering kayak online kelas gitu sama dia. Wow, ini baru nih ya. Berarti belajar melalui digital gitu ya, melalui online ya. Apa yang dipelajari? Bola basket. Iya, maksudnya sesuatu apa yang diperlihatkan? Bahwa basket tuh sebenarnya nggak seribet itu. Kayak Simple. jauh lebih simpel. Kalau ikut kelasnya jauh lebih simpel. Dan bagaimana basket tuh sebenarnya harus diimbangi dengan weight room yang tepat. Iya. Makan sih ya oke lah, tetap ngaruh, tapi ya lebih ke otot tuh juga penting di basket. Dan basketball knowledge-nya juga harus baik ya gitu. Iya. Wow, tim favorit NBA-mu apa? Lakers. Kita sama di sini ya. Tapi terpuruk sekarang saat ini kan. Iya, tapi saya lebih ke ini sih. Ya biasa aja gitu. Okay. Enggak yang fanatik gitu kan. Enggak fanatik. Tinggal di sana enggak, punya kenalan di sana enggak. Kok fanatik? Udah punya pacar? Udah. Rencana merit? Belum dalam waktu dekat. Belum dalam waktu dekat. Masih karir sebagai pebasket dulu. Jadi saya punya impian. Kalau misalnya Tuhan menghendaki saya bisa main di luar negeri. Wow. Ya, jadi pemain overseas. Ya. Nah kalau misalnya saya udah punya keluarga,
akan lebih sulit untuk ninggalin keluarga. Iya, iya. Kira-kira tujuan overseas ini di mana? Asia kah? Nggak ada dimanapun yang bisa. Dimanapun yang ada Kepengennya offer. di mana? Selain NBA, NBA sudahlah, HCCA tuh. Saat ini yang punya slot untuk pemain impor Asia tuh Jepang, Korea, Taiwan. Ya. Jadi ya mungkin di sana. Abraham, moto hidupmu apa sih? Ini ada tertulis di sepatu baru saya yang akan rilis. Wih, sepatu baru customize buat dirimu? Seperti kayak Kevin Durant, Jordan, ini Kelly Irving. Sepatu dari Ardiles seri Abraham Damar. Oh, coba. Bisa kasih lihat ke saya? Oke. Ini dipakai waktu final ya? Ini dipakai di gold medal game kemarin. Wow. With God, all the things are possible. Ini Matias 19 ayat 26. Wow. Itu moto Matius hidupnya. 19 ya, Matius 19 ayat 26. With God, all the things are possible. Okay. Terus ada just a kid from Bangka di sini. Just a kid from Bangka. Abraham, thank you. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Udah gali timnas, udah gali juga bagaimana persiapan dan yang target ke depannya. Bahkan secara personal, semua sport friend bisa tahu siapa dirimu, cita-citamu, apa yang harus kamu kejar nantinya. Thank you banget. Tapi sebelum kita tutup, ada speed question nih ya. Speed question biasa nih dari teman-teman di podcast. Speed questionnya adalah jawab dengan cepat apa yang ada di kepala. Liburan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Anak Bangka. Anya Geraldine atau Ariel Tatum? Dua-duanya cantik. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Boston Celtics atau Golden State Warriors? Golden State Warriors. Beda kita. Artis atau aktor idola yang ingin diajak sparring basket? Siapa? Gak ada. Kalau Abraham bukan atlet basket saat ini, kamu adalah? Gawai bank. Enggak. Come on. Pengusaha ekspor. Pengusaha ekspor. Mimpi besar yang masih ingin diraih. Main overseas. 3 kata menggambarkan diri Abraham. Apa ya? Come on. Sulit sekali. Quick. Smart, intelligent, tricky. Smart, intelligent, tricky. Abraham, sekali lagi thank you. Thank you. Udah hadir di Metro Sport Podcast. Karena ini juga tidak hanya di YouTube, tapi juga akan hadir di radio MGM tiap hari Jumat jam 10 pagi. Okay. Jadi tidak hanya di YouTube, di Metro TV juga, di all platform yang kita miliki. Sekali lagi thank you. Semoga apa yang kamu cita-citakan berhasil. Dan God bless you. Thank you. Baik, Amin. Sport Friend, demikian tadi kita kulik sedikit seorang pebasket nasional yang masih punya banyak cita-cita untuk kehidupan kedepannya nanti. Sampai ketemu lagi, keep sporty, stay healthy, God bless you all.